Sudah di streaming ke YouTube. Monggo Mas Teguh sambil saya mengirimkan linknya ke grup warga. Baik Pak Didik, terima kasih. Selamat malam Bapak Pendeta Setioko, Bapak Pendeta Bambang Irianto. Malam Pak Teguh. Pak Didik. Tadi saya agak trouble ini, suaranya nggak muncul, jadi mesti otak-atik. Waktunya udah mepet, malah nggak bisa. Tapi itulah seni menyongsong hidup. Baiklah, kita akan mengawali sarasean kita malam hari ini dengan temanya itu berani menyongsong hidup. Tapi saya itu mikir-mikir tema ini, tak pikir-pikir seharusnya itu berani menjalani hidup ya. Karena kan kita kan posisinya itu kan kita masih hidup. Jadi kan menyongsong itu seolah-olah kan belum sampai ke kita. Kita akan mengawali dengan dibuka doa yang akan dipimpin oleh Bapak Wisnu. Monggo Pak Wisnu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas pernyataan Tuhan pada kami masing-masing sampai dengan hari ini, sampai dengan malam ini. Terlebih kami juga bersyukur untuk penyertaan Tuhan sehingga kami boleh bersekutu bersama dalam serasehan malam hari ini. Kami memohon agar kiranya Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, konsentrasi, dan juga hikmat untuk kami ini boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami pahami pada malam hari ini. Pada saat ini kami juga akan dipimpin dan dibimbing oleh Pak Setioko. Kami mohon hikmat Tuhan kiranya boleh senantiasa menaungi Pak Setioko sehingga boleh untuk membawakan firman yang akan dibawakan pada malam hari ini. Bagi rekan-rekan ataupun saudara-saudara yang masih dalam rencana untuk mengikuti atau perjalanan untuk mengikuti acara pada malam hari ini, kami mohon Tuhan yang membukakan jalan, memperlancar, dan juga mungkin membantu untuk mengatasi masalah-masalah seperti sinyal ataupun aplikasi yang lain. Kiranya lewat media pada malam hari ini yang telah disiapkan oleh panitia itu boleh untuk memperluas daripada pembelajaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan acara pada malam hari ini dari awal ini nanti sampai dengan akhir ke dalam kuat kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih, saat badan kita sehat, terus bisnis kita lancar, kata berani menyongsong hidup itu terasa lebih ringan ya. Saya pernah waktu itu, pas saya waktu itu sakit gitu, di bulan Juli tahun lalu, teman-teman saya waktu itu saya kebetulan kena COVID dan teman-teman saya waktu itu sudah pada pulang. Saya bersama 5 orang cowok itu masih bertahan di karantina. Itu rasanya menghadapi hidup itu rasanya waduh berat sekali, kapan ini pulang? Bener nggak aku pulang? Jadi tiap hari itu bisa deg-degan terus kayak gitu. Tapi pas segalanya oke gitu ya lancar aja hidup. Kita sebentar akan mendengarkan pujian dan sekaligus sharing sedikit dari rekan kita Mas Rendra yang mungkin bisa membagikan pengalaman hidupnya. Monggo Mas Rendra. Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk memberikan kesaksian dan pujian. Maaf jika kami memakai masker karena kebetulan saya sudah flu, takutnya nanti kalau keluarga ketularan itu menular. Mari.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami akan menyanyikan salah satu lagu favorit kami, yaitu Tuhan Yesus Penolongku. Maaf Bapak Ibu, apakah terlihat? Terlihat. Ya. Kami, terutama saya, bahwa Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan bagi kita semua. Percayalah. Bagi yang hafal, monggo kita menyanyi bersama-sama. Layarnya di-sharing Mas Rindra. Bilang Mas Rindra. Belum di share screen. Oh ya. Ya, sebentar. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Ya. Ada kelihatan. Tuhan Yesus Penolongku. Itu lagu menguatkan kami, terutama saya, bahwa Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan bagi kita semua. Percayalah. Bagi yang hafal, monggo kita menyanyi bersama-sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, Oh, ku yakin Tuhan melindungi,
saudara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu saja. Amin. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup kami ya Tuhan. Dia mengenyangkan Biarkanlah kami melayani-Mu Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Biarlah kami selalu melayani-Mu Tuhan. Kami dan keluarga kami hanya untuk Engkau ya Tuhan. Engkau layak disembah Tuhan. Engkau Raja kami. Engkau sumber pertolongan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih. Itu adalah pujian dari kami. Saya akan memberikan kesaksian sedikit karena waktu yang diberi kepada saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan KPP kepada keluarga kami untuk menceritakan pengalaman hidup kami. Singkat cerita, saya luar biasa terkena stroke sekitar bulan Agustus tahun lalu dan tidak menyangka karena saya kena stroke. Padahal bulan Agustus itu adalah bulan yang istimewa bagi kami karena saya dan kedua putra kami kebetulan lahir di bulan Agustus. Tapi kami mendapat hadiah yang luar biasa. Tuhan izinkan saya terkena penyakit stroke yang tidak diduga. Sungguh pukulan yang berat bagi saya. Saya seperti di lorong yang gelap sekali. Seolah-olah saya sendirian, sepi, terbujur kaku, nggak bisa gerak, dan seolah-olah
apa yang saya lakukan semuanya mati. Saya tidak bisa main musik, main gitar, main keyboard, tidak bisa melayani hospitalitias, melayani jemaat, pekerjaan, dan yang paling terkena dampaknya adalah keluarga. Lalu yang saya lakukan adalah berdoa terus-menerus dan menjalani hari demi hari dengan latihan fisioterapi. Tetapi di tengah masa pemulihan saya, sekitar bulan September dan November, saya kehilangan 2 orang yang saya kasihi. Sangat saya kasih ibu saya dan Bude, ataupun beliau yang mengasuh saya sejak kecil, sejak umur 3 tahun. Sudah ikut saya selama 33 tahun. Saya benar-benar kehilangan, shock sekali. Saya kembali ke lorong yang gelap. Seolah-olah saya ingin mati saja. Saya kira ibu yang mana jemaat mengetahui bahwa ibu saya single parent dan saya anak tunggal. Bagaimana rasanya seperti itu? Rasanya ingin mati saja. Tapi Tuhan selalu punya cara. Tuhan lalu membisikkan saya, "Hei Rendra, kamu masih punya anak kecil, 2 anak cowok kecil-kecil yang masih butuh perhatian kamu, dengan juga istri yang setia sebagai penolongmu. Kamu harus hidup, kamu harus kuat." Lalu saya terhenyak oleh bisikan itu. Lalu pada tahun 2021 saya juga boleh melihat proses Tuhan. Saya awal Januari sudah tidak bekerja di Adi Offset, penerbit Adi Bogorani. Otomatis sekarang yang bekerja sampai sekarang istri. Lalu saya jalani hari demi hari, saya berjualan secara online untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, juga meringankan beban istri, walaupun tidak seberapa. Jadi sampai saat ini saya terus berlatih dengan semangat, dan saya jalani hari demi hari bersama dengan anak saya waktu istri bekerja. Saya mendampingi Zoom, memberikan dia makan, mendampingi dia belajar. Saya juga mencari Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Dari YouTube sekarang semua kan banyak ya, juga dari Semarang Barat. Saya terus mencari Tuhan, introspeksi terus-menerus. Jadi kedepannya saya ingin tetap semangat, menjadi dampak yang baik bagi semua orang, dan saya ingin melayani tanpa ini dan itu, tanpa syarat, damai lebih baik lagi. Dan tentunya saya rindu, khususnya kepada Semarang Barat, rindu melayani lagi, menjadi organis ataupun apapun yang saya bisa untuk GKJ Semarang Barat dan untuk Tuhan. Terima kasih. Itulah segelintir ataupun sebagai kecil kesaksian saya. Jadi saudara, kita harus tetap yakin, tetap setia. Mungkin jawaban Tuhan tidak langsung instan ya, tapi percayalah, Tuhan akan menjawab pada waktu Tuhan yang akan menyatakan. Jadi kita hanya bisa setia, berdoa, pengharapan, dan iman. Karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Begitu
kesuksesan saya, mungkin istri saya akan menambahkan. Monggo. Terima kasih Bapak Ibu. Tidak mudah ya bagi saya sebagai seorang istri untuk mengalami semua ini. Banyak hal yang terjadi di dalam pernikahan kami yang Juli nanti menjelang 8 tahun begitu ya. Tapi kami percaya bahwa semua yang menimpa kami itu ada di bawah kedaulatan Tuhan. Jadi Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan kami, sehingga kami berani untuk menyongsong kehidupan di masa depan, karena kami percaya punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sedang mereka-rekakan hal baik di dalam kehidupan keluarga kami. Satu ayat janji yang selalu menguatkan kami dan kami hidupi begitu ya. Di dalam Amsal 28 ayat 13 itu, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dan kami sangat bersyukur bahwa di tengah masa-masa kesulitan kami berterima kasih kepada semua perhatian, dukungan, dan kasihnya untuk keluarga kami, kepada semua jemaat GKJ Semarang Barat khususnya, dan juga teman-teman mungkin yang secara khusus mensupport kami begitu ya, kesempatan yang diberikan pada malam hari ini sebagai satu bukti bahwa kami dikasihi oleh teman-teman atau Bapak Ibu Saudara di Jemaat GKJ Semarang Barat, dan itu sangat mensupport kami. Dan ke depan kami tetap dukung di dalam doa di dalam masa penyembuhan Mas Rendra agar dia tetap semangat dan mempercayakan kehidupan masa depan keluarga kami di tangan Tuhan, karena kami percaya punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, yang membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu Rendra yang sudah berkenan untuk berbagi pengalaman hidupnya kepada para jemaat semua. Tetap semangat untuk terus menjalani hidup, jangan patah semangat ya. Tetap Tuhan itu pasti akan selalu menolong kita. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan. Kepada Bapak Pendeta Setioko, kami persilahkan. Sudahkah bisa dilihat PPT-nya? Sudah. Oke, saya besarkan dulu. Oke, ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, selamat malam semuanya. Kita akan mengikuti sarasian pada malam hari ini. Sarasian pada malam hari ini dengan bahan yang sudah disiapkan oleh Lembaga Pembinaan dan Pengaduran Sinode GKJ dan GKI wilayah Jawa Tengah. Dan bahannya sudah ada di bahan masa Pentakosta dan semua sudah membagi dan membacanya tentu gitu ya. Nah, untuk tema dari sarasian pada malam hari ini adalah berani menyongsong hidup. Tadi yang disampaikan oleh Pak Teguh tadi ya, menyongsong ini tema yang memang sudah dirancang oleh LPP untuk masa Pentakosta ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, kita akan melihat bagaimana sebenarnya kita memahami, menggumuli dari tema ini, berani menyongsong hidup itu. Kalau diperhatikan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, maupun kita berada di negara kita Indonesia, yang saat ini masih berada dalam situasi kondisi pandemi COVID ya, mungkin saya bisa menggambarkan dengan gambar-gambar seperti ini. Jadi sebenarnya kalau dikatakan hidup itu kompleks ya, ketika kita berada di posisi COVID ini, Indonesia di COVID ini, kita hubungkan dengan kehidupan kita di masyarakat, kehidupan kita beragama, akan punya dampak, akan terkait, atau bahkan ketika kita hubungkan dengan media sosial, maka itu akan berdampak juga. Semuanya saling terkait, akan terhubung ya, terhubung semuanya. Nah, bisa juga ketika seperti malam hari ini, ketika
kita tidak bisa mengikuti kegiatan PA secara online seperti ini, bisa juga itu menjadi bagi jemaat bisa menjadi ketidakpastian gitu ya. Ikut kegiatan, ada kegiatan tapi tidak bisa karena tidak bisa mengikuti kegiatan karena memang tidak memiliki sarana prasarana untuk itu. Jadi sebenarnya kalau diperhatikan melalui kegiatan ini bisa muncul juga ketidakpastian, ya, ketidakpastian dari yang tidak ikut dalam kegiatan ini, ya, dari kegiatan ini bisa juga. Tapi bisa juga yang mengikuti bisa menjadi terhubung, ketemu dengan yang lainnya dalam berbagai media. Nah, dari hidup yang kompleks itu bisa menimbulkan juga banyak sikap. Ya, kita bisa tahu misalnya sekarang ini dalam kehidupan beragama diberhadapkan dengan ide-ide baru, muncul dengan pandangan-pandangan baru yang juga bisa membuat juga menjadi hidup itu menjadi ya menakutkan dan seterusnya. Nah, maka ketika kita berada dalam situasi kondisi perkembangan dunia, perkembangan iptek yang seperti sekarang ini, bisa juga muncul ketakutan, ya, muncul ketakutan untuk menyongsong hidup tadi, ya, untuk melangkah itu takut, baru nonton situasi kondisi seperti itu, ya. Misalnya kita mendengar berita tentang COVID itu, ini tidak boleh pergi kemana-mana segala macam, ya memang ketakutan seperti itu. Ada yang tidak bisa melangkah, tidak akan macam-macam, hanya tinggal di rumah, pokoknya begitu. Nah, oleh karena itu dalam masa Pentakosta ini, dalam Bansa Resen yang disiapkan oleh LPP, kita diajak untuk melihat bagaimana kita membuang rasa takut tadi untuk bisa menyongsong masa depan. Masih ada harapan, masih ada cinta kali Tuhan, masih ada pemeliharaan Tuhan di depan gitu ya. Sehingga di masa Pentakosta ini kita diingatkan untuk bisa berani, memiliki keberanian. Memiliki keberanian untuk menyongsong hidup meskipun ke depan tuh kita belum tahu apa yang terjadi. Misalnya COVID itu sampai kapan selesainya, apakah tahun ini selesai atau belum, kita belum tahu. Tetapi kita diajak untuk maju ke depan, untuk menyongsong itu. Nah, oleh karena itu, untuk bisa berani menyongsong hidup, berani untuk melangkah, dalam bahan sudah disiapkan ada 3 cara. Ada 3 cara yang membantu kita bagaimana supaya kita bisa menyongsong hidup. Nah, 3 cara itu yang pertama adalah membuka hati untuk berjumpa dan disapa secara pribadi oleh Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, membuka diri berjumpa dengan liang. Lalu yang ketiga adalah menggunakan bahasa baru. Menggunakan bahasa baru. Nah, kita akan lihat satu-satu, bagaimana 3 hal itu. Yang pertama adalah membuka hati, berjumpa dengan orang lain, dengan Tuhan Yesus, ya, dan disapa secara pribadi oleh Tuhan Yesus. Nah, kita bisa belajar dari sebuah pengalaman hidup, pengalaman iman yang dimiliki oleh seorang tokoh yang paling kita kenal, yang sering kita kenal, yaitu Petrus. Kenapa Petrus? Karena dari Petrus kita bisa mengetahui bagaimana Petrus mengalami perubahan yang luar biasa setelah berjumpa, setelah berdialog dengan Tuhan. Tentu ketika berjumpa dan berdialog dengan Tuhan itu, Petrus juga menyadari bahwa Petrus pernah melakukan kesalahan. Tetapi Petrus menyadari akan kesalahan itu. Lalu, tentu dalam suasana, kalau dalam bahasa sekarang ini, mungkin dalam kegalauan saat ini, ya bahasa galau itu, dengan perasaan yang tidak menentu, lalu juga ada ketakutan, gitu, maka Petrus itu tetap bersama dengan para murid yang lain, ya, para murid yang lain.
Artinya berjumpa, berkumpul dengan murid yang lainnya. Lalu pengalaman Petrus berikutnya adalah ketika Petrus mendengar bahwa ia adalah Tuhan dalam konteks bacaan itu, lalu ia mengenakan pakaiannya, lalu dia menyambut Yesus dengan cara terjun ke dalam danau, dan murid-muridnya lain datang dengan perahu. Itu. Nah, mungkin ada yang mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak wajar. Gitu. Mungkin ada dikatakan itu janggal, tetapi itulah ekspresi dari kegalauan dari Petrus pada waktu itu. Ya mungkin campur aduk ya dalam kegalauan itu. Ada Tuhan Yesus yang datang ketemu gitu, maka dia dengan sigap ya dari tidak pakai baju lalu pakai baju seperti itu. Nah, lalu apa dampak positifnya bagi Petrus? Ternyata dari perjumpaan tadi, dialog tadi, ada dampak positif. Dampak positifnya apa? Ternyata Tuhan Yesus itu mengajak berdialog dengan Simon. Berdialognya tentu dikatakan di dalam Yohanes itu, Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19, di sana diungkapkan dengan istilah yang sering kita dengar adalah apakah engkau mengasihi aku dan seterusnya. Percakapan-percakapan itu ternyata membawa dampak ya. Dampaknya apa? Ada pemulihan dalam hati Petrus. Sehingga mengubah pribadinya, sehingga Petrus berani menghadapi realitas. Ada tantangan, hambatan, itu dihadapi. Bahkan dikatakan juga Petrus berani berkhotbah dengan semangat yang menyala-nyala tentang Yesus yang bangkit. Ada kekuatan yang luar biasa yang muncul dalam diri Petrus pada waktu itu. Tentu itu tidak lepas dari kesalahan yang pernah diperbuat, pernah dilakukan itu, diampuni. Nah, dari percakapan itu, dari percakapan tadi yang ada di sini tadi, ternyata Tuhan memberikan sebuah anugerah, memberikan sebuah mandat untuk menggembalakan domba-dombanya. Nah, inilah yang membuat iman dari Petrus semakin kuat, semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu ada juga dampak positif bagi para rasul pada waktu itu. Jadi pertemuan itu tidak hanya berdampak positif bagi Petrus, tetapi juga bagi rasul-rasul yang lain. Kita bisa tahu dari beberapa sumber, misalnya saja, sebelum kenaikan Tuhan Yesus, mereka selalu berkumpul bersama-sama dalam suasana takut, terutama ini dalam proses penyalipan, kematian, dan kebangkitan. Nah, itu dalam suasana seperti itu, dia masih berkumpul dalam suasana yang takut seperti itu. Dan ternyata, pasca kenaikan Tuhan Yesus, semakin para rasul semakin bertekun dengan sehati, sering berdoa bersama, saling menguatkan, dan itu dialami, dikembangkan model seperti ini oleh para rasul pada waktu itu. Nah, sehingga peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu tidak hanya mengubah Petrus, tetapi juga setiap pribadi para murid pada waktu itu. Orang-orang yang berada bersama dengan mereka, ada sebuah perubahan yang luar biasa, ada keberanian yang luar biasa yang muncul dalam komunitas itu. Itu yang pertama, tentang membuka hati, berjumpa, disapa secara pribadi oleh Tuhan Yesus, dan itu dialami oleh Petrus. Lalu yang kedua yang bisa kita lihat dari 3 cara yang membantu kita untuk dapat terus berani menyongsong hidup, meski apapun yang terjadi itu akan terjadi, adalah membuka diri berjumpa dengan lian. Nah, ketika kita ada kata berjumpa dengan lian, itu berarti bahwa manusia sebenarnya adalah makhluk sosial. Nah, ketika manusia itu menjadi makhluk sosial, maka manusia akan berjumpa dengan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri, butuh orang lain dan ketemu orang lain.
Nah, dalam bahasa ini dikatakan dengan istilah lian. Ya. Lian itu adalah orang lain di luar kita, ya, orang lain di luar kita, di luar keluarga kita, di luar komunitas kita. Itu dianggap lian, diartikan lian seperti itu. Lalu juga dipahami bahwa lian itu merupakan bagian dari kita. Walaupun dia di luar keluarga kita, di luar komunitas kita, tetapi lian itu merupakan bagian dari kita dan berjalan di samping kita, mempunyai pengaruh dalam hidup kita, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, itu yang terjadi. Nah, manusia sebagai makhluk sosial itu diberikan contoh ketika Tuhan menciptakan manusia pertama dan kedua itu. Tuhan menciptakan melalui sepadan. Jadi Adam dan Hawa itu juga dikatakan Hawa menjadi lian orang lain. Nah, tulang dari tulangku itu ketika disingkat seperti itu. Jadi di luar diri kita ada orang lain seperti itu. Nah, ketika kita berjumpa dengan orang lain tadi, dengan komunitas tadi, sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa menghindari bahwa kita akan berjumpa dengan berbagai komunitas. Ya, bisa juga dengan agama yang berbeda-beda, seperti yang ada di Indonesia, beragama beda-beda, lalu budaya juga berbeda-beda, suku juga berbeda, karakter juga bisa berbeda-beda. Nah, itu artinya sebagai makhluk sosial kita tidak bisa homogen, tapi bisa ketemu dengan heterogen dari berbagai agama, budaya, suku, dan karakter. Ya. Sebagai makhluk sosial juga ketika berjumpa dengan komunitas yang lain tadi, maka di sana kita menemukan energi yang positif. Energi positif akan bisa kita dapat. Ya. Misalnya akan memperkaya pengalaman. Ketika bertemu dengan orang lain, kita melihat, mendengar cerita, mendengar bahasa yang lain, kesaksian, maka di sana akan timbul energi positif. Kenapa dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Saya harus bisa seperti itu. Itu menambah energi positif juga. Ya, tidak ngelukru. Ada pengalaman, memperkaya pengalaman, lalu juga ada wawasan. Ada wawasan lalu juga energi kehidupan. Cuma syaratnya adalah ini, harus membuka diri tadi. Kita tidak bisa berada dalam sebuah ruangan tertutup, seperti para murid dikunci, tempatnya ruangan tertutup dikunci. Kita tidak bisa, harus kita terbuka, membuka diri kita untuk bisa berjumpa dengan yang namanya lian tadi. Ketika kita bisa berjumpa di sini, nah, membuka diri tadi, maka di sana kita akan bisa menemukan yang namanya energi positif tadi. Ya, pengalaman-pengalaman untuk bisa melangkah, berani mengambil sebuah tantangan ke depan. Nah, mungkin ini kalau dalam bahasa di materi memang ada pemahaman singkat pola pikir bangsa Israel kuno pada waktu itu, terutama tentang penulisan kitab Kejadian, dikatakan orang Israel kuno selalu melihat dan menghayati saya atau aku sebagai bagian dari komunitas. Tetapi dalam perjalanan Israel jatuh pada eksklusivisme internal mereka. Artinya bangsa dia sendiri yang akan selamat, yang tidak selamat. Nah ini. Lalu juga dalam Kejadian tadi sudah disampaikan tadi hadirnya aku, Hawa tadi. Nah itu menjadi sebuah berjumpa dengan lian tadi, orang-orang di sekitar kita. Nah, tentu dari bahan yang ada kita bisa belajar dari Rasul Paulus, belajar dari para rasul, ya, yang tadi sudah diberikan sebuah kekuatan tadi ketika berkumpul lalu ketemu, dampaknya ada keberanian di sana. Maka keberanian untuk berjumpa dengan lian itu tadi bisa diungkapkan dengan istilahnya bersaksi tentang Yesus yang bangkit, ya. Dengan segala resikonya. Ada keberanian di situ untuk bersaksi. Menjadi saksi dari kebangkitan Yesus seperti itu. Dan itu dilakukan. Nah, ini ayat-ayat yang mungkin bisa mendukung dari apa yang dilakukan para rasul pada waktu itu. Lalu yang ketiga dari 3 cara tadi adalah bagaimana kita diajak untuk menggunakan bahasa baru.
Nah, apakah bahasa kita lama gitu ya? Mungkin dalam bahasa kita, dalam bahasa umum kita akan lebih mudah memahaminya dengan istilahnya manusia baru dan manusia lama gitu ya. Manusia baru, manusia lama itu akan lebih gampang. Nah, dalam bahasan kita, ini kita bisa melihat tentang menggunakan bahasa baru, itu bisa diawali dengan peristiwa Pentakosta. Nah, dari peristiwa Pentakosta itu kita bisa menemukan bahwa para murid itu bisa berkata-kata dalam berbagai bahasa. Ya, ini sesuatu yang artinya mungkin para murid pada waktu itu dari berbagai daerah, dari berbagai kota, ketemu dengan bahasa mereka masing-masing, dia bisa berkata-kata dalam berbagai bahasa. Di samping itu juga dimunculkan lagi ada perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah, itu diceritakan perbuatan besar itu. Ya. Artinya ketika para murid itu bisa menggunakan bahasa-bahasa tadi, sebenarnya di sana itu adalah, boleh katakan adalah perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Ya. Sehingga mereka bisa mengucapkan bahasa-bahasa yang luar biasa itu. Dan ternyata bahasa dari orang-orang yang hadir pada waktu itu ada dari kota, dari negara yang berbeda-beda. Dan ternyata orang yang berbeda-beda tadi, bahasa maupun negaranya, dia bisa mengerti, bisa menangkap apa yang dibicarakan itu dengan baik. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Ya. Kita menemukan bahwa ternyata dalam perkumpulan itu, pertemuan itu, yang berbeda-beda tadi ternyata bisa memahami semuanya, bisa memahami. Dan dampaknya adalah banyak orang terkesima, merasakan diterima, dihargai, diberi semangat untuk melakukan kebaikan. Dan akhirnya banyak orang menerima kasih Tuhan. Dalam konteks bacaan kisah 2 N41 itu ada sekitar 3.000 orang dibaptis. Nah, ini dampak dari ini tadi. Bagaimana mereka bisa menggunakan bahasa, mereka bisa menerima kasih Tuhan. Dan semuanya dipahami tidak terlepas dari karya Roh Kudus. Roh yang selalu memperbarui, roh yang selalu memberikan kehidupan. Jadi semuanya ini bisa terjadi karena ada karya Roh Kudus yang memberikan, menyuplai bagaimana semua keajaiban-keajaiban itu bisa terjadi. Nah, lalu sekarang dari 1, 2, 3 tadi, pemahaman, pengalaman Petrus bagaimana menyongsong hidup dengan berani tadi, lalu sekarang apa manfaatnya bagi kita? Apa yang harus kita lakukan ke depan berdasarkan bahan sarasian ini? Kita bisa melihat yang pertama adalah di tengah ketidakpastian, ya sekarang bisa juga ketika menghadapi COVID, ketika menghadapi berbagai situasi kondisi sekarang ini, persoalan hidup ini, mari kita hidup seperti Petrus yang berani melangkah. Paling tidak berani menggerakkan kaki kita untuk melangkah maju. Itu yang menjadi tanggung jawab kita. Tadi sudah disampaikan beberapa kesaksian dari Pak Rendra dan Bu Yohana. Yang penting berani dulu, berani melangkah gitu ya. Jangan berada dalam sebuah ruangan terkurung, terkunci gitu ya. Lalu yang kedua adalah kita minta keberanian daripada Tuhan. Ya, harus berani dulu. Katanya itu kalau kita tidak berani kita akan kalah ya. Kalah sebelum bertanding, tidak berani. Kita harus berani dulu. Selalu sudah diberikan contoh oleh Petrus seperti itu. Lalu yang ketiga adalah ini walaupun masih pandemi, tetapi kita diajak untuk tetap bersekutu. Dan itu sudah dimulai oleh para murid pada waktu itu, ketika ketakutan kumpul dalam sebuah ruangan, dan ternyata Yesus bisa menembus tembok itu, dia bisa menguatkan, dia bisa menolong, dia bisa memberikan motivasi, dan akhirnya kembali pulih imannya semakin kuat dan seterusnya. Nah, kalau kita diajak untuk tetap bersekutu, bagaimana dengan sekarang ini, dengan situasi sekarang ini? Ya, bersekutu tidak harus tatap muka. Mungkin kita bisa live streaming, bisa meeting, bisa WA group. Kita bisa berbagi ide kreativitas.
misalnya kita ada di wilayah masing-masing 1, 2, 3, 4 ini ada banyak ide, ada banyak model ya seperti itu. Misalnya Pak Rendra tiap pagi kan nge-share ya renungan segala macam itu kan sebenarnya kan ini kita bersekutu, saling menguatkan, saling berbagi ide dan kreativitas. Ya misalnya simbah-simbah itu di wilayah 3 itu juga tidak harus membaca firman Tuhan, tetapi memberikan lagu-lagu rohani keroncong, ya itu menambah juga ya, bersekutu bisa menikmati seperti itu. Ini model-model yang mungkin bisa kita kembangkan dan ternyata kita bisa bersekutu di situ, kita bisa menikmati seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah mari kita menggunakan bahasa yang menyejukkan. Nah ini mungkin bahasa baru tadi adalah bahasa yang menyejukkan. Manusia lama kita tinggalkan, kita menjadi manusia baru yang sudah diperbarui. Nah, bagaimana bahasa yang menyejukkan itu? Mari kita belajar, ya, belajar tadi. Ya, mungkin dalam konteks pencurahan Roh Kudus tadi ada beberapa yang memang tidak bisa memahami, tetapi akhirnya bisa memahami bahasa-bahasa tadi. Ternyata kita bisa menerjemahkan dalam bahasa sekarang ini bagaimana kita menggunakan bahasa yang menyejukkan, bahasa yang konstruksi, bahasa yang membangun. Mungkin dalam dunia pendidikan, ya, dunia pendidikan sudah dimulai. Kalau zaman dulu, mungkin zaman dulu bisa murid yang kurang cerdas begitu, bahasanya langsung mungkin guru bisa menggunakan bahasa-bahasa lama ya, mungkin saya dengan mungkin Bapak Ibu semua bisa dikatakan BO, DO dan segala macam. Sekarang nggak boleh, bahasa sudah mulai berubah. Anak-anak diajak untuk kamu rajin belajar lagi, mari belajar lagi seterusnya. Nah, bahasa-bahasa seperti itulah yang dimaksudkan dalam konteks ini bagaimana kita menggunakan bahasa baru. Nah, bahasa baru bisa terima seperti itu. Bagaimana kita membangun bahasa-bahasa yang bisa produktif seperti itu. Nah, yang terakhir adalah ketika kita bisa melakukan semuanya tadi, berarti kita membuka tangan, menerima orang lain, merangkul orang lain, merangkul orang lain. Siapapun yang ada di kanan kiri kita bisa saling menerima tadi, dan kita bisa menjadikan mereka berkat bagi orang lain. Ya, berkat itu banyak cara, banyak hal. Ya, jadi menjadi berkat bagi orang lain. Tadi dengan model-model di atas, saya katakan dengan di grup WA, ada kirim lagu, kirim kesaksian, ada kirim dalam masa pandemi ini berita-berita segala macam, bagaimana kita menjaga protokol segala macam, itu sebenarnya menjadi berkat juga di situ. Nah, jadi bagaimana misalnya dalam grup WA yang ada, mari kita isi dengan sesuatu yang memang membangun, saling mengisi sebagai bentuk bagaimana kita menyongsong hidup, ada keberanian di sana. Nah, itu Bapak Ibu dan Saudara bahan yang bisa saya sampaikan untuk bahan Sarasen malam ini, mungkin bisa menjadi bahan untuk diskusi kita. Bagaimana di zaman yang serba canggih ini, mungkin setiap pribadi punya pengalaman, setiap pribadi punya siasat, cara tersendiri, dan tidak akan sama untuk mencatat hidup tadi. Misalnya tadi Pak Rendra sudah memberikan sebuah kesaksian, tetap berangkat, tetap melangkah seperti itu. Nah, mungkin yang lain bisa memberikan kesaksian, cerita-cerita, atau bahkan monggo kita diskusi untuk memperkaya bagaimana kita punya keberanian menyongsong hidup. Tentu berani di sini adalah berani yang memang punya dasar, ya, bukan seperti anak kecil yang berani tapi belum istilahnya belum punya wani durung diduga itu ya. Tetapi kita udah berani kalau udah punya gambaran ini kalau kita lakukan baik, ini kalau kita lakukan tidak baik. Sementara begitu, Pak Teguh yang menjadi bahan acuan kita, dan kita akan masuk dalam diskusi atau mungkin sharing dari Bapak Ibu semua. Saya kembalikan kepada Pak Teguh. Saya bisa memakan waktu 30 menit. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Setioko. Demikian Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pendeta Setioko tentang 3 cara untuk menyongsong hidup. Kita akan tiba pada pertanyaan untuk bisa kita diskusikan malam hari ini. Monggo bagi yang punya pertanyaan, silahkan menjawab, silahkan bertanya.
Saya tuh, kalau saya sendiri sih pengen bertanya ke Pak Setioko itu, Pak, apa jenengan itu pernah punya ketakutan menyongsong hidup? Jadi kalau tidak punya ketakutan kan berarti ya berani menyongsong hidupnya lebih gampang. Itu pertanyaan saya. Maksudnya apakah Pak Pendeta itu pernah punya ketakutan menyongsong hidup? Yang pernah saya baca itu sharingnya Pak Bambang Irianto di Facebook itu, saya bisa melihat beliau waktu masa COVID itu menghadapi hidup itu, waduh berat sekali gitu. Saya melihat sisi takutnya, tapi kalau Pak Setioko ini, saya melihat Pak Setioko itu orangnya selalu happy, jadi saya nggak lihat ketakutan hidupnya. Gitu Pak, mungkin dari saya. Mungkin kalau ada yang lain nanti monggo silahkan aja. Ya, amin Pak Teguh, amin ya. Ya, jadi sebenarnya saya pikir setiap orang punya ya namanya ketakutan ya. Ketakutan. Misalnya contoh aja. Contoh aja. Ini contoh yang nyata itu ya. Jadi mungkin nanti bisa ditanya kepada Bu Setioko ya. Waktu itu masih pacaran gitu ya. Enggak apa-apa ya. Jadi ketika saya nulis skripsi dulu S1 itu doya-oya ya. Kudu cepet. Nggak cepet kasih itu pacaran, enggak dilanjutkan gitu ya. Akhirnya apa? Ya benar-benar cepet gitu loh. Cepet itu dikerjakan terus serius seperti itu. Takutnya apa? Nanti tidak lulus, tidak jadi tidak jadi selesai skripsinya, nggak jadi pacaran lagi, nggak bisa berlanjut. Itu mungkin ketakutan bisa dikatakan seperti itu. Ya jadi mungkin banyak orang punya cerita. Mungkin itu takut juga, saya kehilangan bisa juga waktu itu ya. Makanya karena takut tadi, ya cepet-cepet Mas cepet dirampungke gitu. Ya dengan tekun, dengan mungkin bisa dikatakan kurang tidur segala macam, bisa terjadi seperti itu. Karena nggak ketakut supaya takut ditinggal seperti itu. Kan bisa juga. Ya. Hanya beneran kan ya kacau ya seperti itu. Oke, itu contoh Mas, contoh fakta di lapangan. Tentu ketakutan yang lain mungkin juga ada juga seperti itu. Ya, apalagi di masa COVID ini ya, masa COVID ini kan juga kita tidak tahu virusnya kayak apa, musuh kita kayak apa, gitu. Nah, ketakutannya itu bisa dihadapi ditanggulangi dengan ya tadi dengan 5M tadi. Itu dua contoh, begitu Pak Teguh. Menurut saya begitu ya. Jadi juga mengalami ketakutan seperti itu. Terima kasih Pak Setioko. Jemaat yang lain silahkan untuk mengajukan pertanyaan atau mau sharing tentang tema kita berani menyongsong hidup ini. Semakin banyak yang berbicara, semakin kita banyak bahan. Monggo. Pak Teguh saya Pak. Monggo Bu. Nyuwun pirsa Pak. Pak Setioko tadi kan ngendikan tentang lian tadi, saya kok tertarik sekali tentang lian. Kalau di penjelasannya Pak Setioko tadi, Pak Pendeta tadi kan seolah-olah lian itu memberikan energi positif nih Pak, selalu ngaten. Padahal kalau sekarang ini mungkin pada saat itu Petrus itu memang harus keluar dari persembunyiannya untuk ketemu dengan lian ya. Tapi pada saat ini itu malah beda Pak Setioko. Saya pikir ini bisa dikoreksi oleh Pak Pendeta. Lian itu bisa ada dua. Lian yang mempunyai energi positif dan lian yang punya energi negatif, Bapak. Soalnya begini, pada saat apalagi pandemi COVID ini, banyak sekali lian-lian itu yang sangat bervariasi. Kalau yang positif itu liannya mesti ngaten. Wis pokoke kuwi kowe kuwi mantep derek Gusti, apapun yang terjadi itu pandemi ini kita hadapi. Toh jiwamu itu sudah diselamatkan oleh Tuhan. Masalah raga ini kan raga yang fana, artinya tidak kita bawa nanti menghadap Tuhan toh. Jadi mau paling tidak itu tidak dibawa mati gitu ya. Jadi bersifat sementara. Itu lian yang positif Bapak.
Tapi ada kalanya lian yang negatif itu, ojo metu, ngoten ta. Ojo metu mengko kena COVID, ngaten. Ojo metu terus jadi di rumah saja nggih. Apalagi setelah kita membaca di negara tetangga kita banyak yang kena gitu, atau di Kota Kudus gitu banyak sekali yang kena karena macam-macam alasannya nggih. Lah itu membuat kita itu risau. Jadi memang lian kita kalau bertemu dengan lian itu mungkin kita harusnya bisa mengerti ini lian yang positif memberikan energi positif atau lian yang memberikan energi negatif. Nah, pertanyaan saya sekarang ini, bagaimana Pak kalau kita itu menghadapi hal seperti ini, Ye? Karena sedikit banyak kalau kita ketemu lian yang berenergi negatif, kebetulan dia itu sangat informasinya kepada kita itu sangat gencar gitu, kita bisa saja meninggalkan kepercayaan kita, kepasrahan kita kepada Tuhan gitu. Jadi dos pundi Pak nanti cara menghadapi lian yang mempunyai energi negatif. Matur nuwun Pak. Langsung nggih Pak Teguh nggih. Langsung Pak, monggo. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita yang sekarang ini tentu kita bisa memahami bahwa tidak semua lian itu bisa membawa energi positif dan energi negatif. Bisa juga orang-orang tertentu bisa membawa energi negatif, bisa juga membawa energi yang positif. Nah, tadi yang disampaikan Bu Nunuk, bagaimana dalam situasi pandemi ini? Ketika kita tatap muka, misal saja ya Bu, misal saja ketika kita di rumah sakit, ketika kita mau kunjungan rumah sakit, itu memang rumah sakit tidak boleh. Tidak boleh mengunjungi pasien di sana. Kalaupun kita mau mengunjungi, kita swab dulu, baru bisa masuk. Jadi sebenarnya ketemu lian dalam arti negatif bisa juga. Tadi memang di rumah sakit itu kan banyak banyak virus segala macam. Kalau bisa tidak usah dikunjungi orang rumah sakit itu kan kalau yang jaga satu orang terus tidak boleh gonta-ganti seperti itu. Nah bisa juga ketika kita masuk rumah sakit bisa juga menjadi lian yang negatif, memaksakan diri tanpa swab kita masuk dan akhirnya kita bisa ketularan seperti itu. Nah, lalu lian yang dianggap positif bisa juga, misalnya dalam masa pandemi ini kita bisa ketemu, misalnya dalam konteks seperti ini, ya Bu ya. Tadi saya sampaikan dengan Zoom meeting, lalu WA, dengan berbagai cara yang tidak tatap muka, ini bisa menjadi energi positif. Tadi di WA kita memberikan ide-ide, kita memberikan kreativitas tertentu di masa pandemi ini, itu menjadi hal yang positif. Lalu bisa juga tadi dikatakan, ya mungkin bisa dikatakan huak ya Bu ya. Zaman sekarang kan huak ya. Wis di rumah saja, masa pandemi di rumah saja, seperti itu. Sebenarnya kan kalau kita melihat dari pihak kedokteran itu ya, contoh aja ya, misalnya kita berpikir bagaimana kalau ada orang hamil lalu operasi sesar. Terus gimana itu? Apakah enggak dioperasi, dibiarkan saja? Ternyata enggak. Kalau dites memang pasien itu positif, ya tetap dilakukan di kamar operasi itu, tentu dengan protokol yang ada. Ya pakai masker segala macam, protokol kesehatan dipakai seperti itu. Jadi sebenarnya kalau orang di rumah sakit mau operasi takut segala macam, masih sesar tadi, takut seperti itu, terus gimana nanti? Ya faktanya terjadi adalah ketika ada operasi sesar ya tetap dilaksanakan. Pasiennya di swab dulu, kalau memang negatif ya aman, ketika positif ya tetap dilakukan operasi tapi dengan standar protokol yang ada. Jadi sebenarnya untuk bisa melihat apakah itu energi positif atau negatif, sebenarnya misal saja ya, kita semua sebagai orang Kristen yang sudah percaya pada Yesus, alangkah indahnya ketika kita bisa mengeluarkan energi positif itu. Ya, dari bahasa kita, dari tindakan kita, semua energi positif itu luar biasa. Ibu Endai kalau efek dari Pentakosta itu tidak hanya terjadi pada zaman para rasul, tapi kita juga bisa merasakan efek itu. Bagaimana kita berbicara, bertingkah laku, ya. Saya seringkali menggunakan istilahnya, mari kita gunakan energi positif kita yang membangun, yang konstruktif itu. Mungkin sementara begitu, Bu Nunuk. Berarti kesimpulannya justru nganu nggih Pak. Hendaknya kita menjadi lian yang mempunyai energi positif, ngaten nggih Bapak? Bisa juga menjadi lian bagi orang lain yang bisa mengeluarkan energi positif.
Ngaten Bu Nunu. Nggih, matur nuwun. Nggih. Nuwun Pak Teguh. Demikian nggih Pak Teguh. Nggih, Bu. Silahkan warga yang lain bisa sharing, bisa mengajukan pertanyaan, monggo. Pak Wijonarko, mungkin ada pertanyaan, Pak? Nggih, sugeng dalu sedaya. Sudah bisa didengar suara saya? Sudah, Pak, sudah. Oh ya, terima kasih waktunya. Ini kaitannya dengan tema apa tadi nama temanya? Berani menyongsong hidup. Ya, kaitannya dengan pandemi saat ini kita itu pada umumnya takut gitu ya, takut untuk menyongsong atau melakukan sesuatu yang ada di depan kita itu. Ini sedikit saja yang akan saya sampaikan kaitannya dengan gereja tetangga tidak jauh dari kota Semarang, ini di desa. Cukup menarik menurut saya dalam menyongsong kondisi pandemi saat ini. Berbagai gereja atau paling tidak pengalaman kita di tempat kita itu kaitannya dengan ibadah dan persembahan. Akibat dari ketidakberanian datang dalam ke gereja atau memang tidak memungkinkan untuk datang ke gereja karena kondisi yang masih pandemi ini, ada pengalaman gereja tetangga, ini kaitannya dengan persembahan ya. Banyak gereja yang mengeluh tentang persembahannya menurun. Tetapi ada satu gereja desa tetangga Semarang, tidak jauh dari Semarang ini, ada pengalaman yang cukup menarik. Barangkali bisa diaplikasikan di GKJ Semarang Barat. Kami tanya, bagaimana tentang ibadahnya? Sampai sekarang belum berani ibadah di gereja. Kemudian apakah dengan cara online? Tidak dengan cara online. Tetapi mereka beribadah pada kelompok-kelompok kecil. Jadi mereka percaya bahwa dengan yang tangga terdekat itu sesama orang-orang yang sehat berkumpul menjadi satu. Jadi kelompok-kelompoknya kelompok-kelompok kecil ada ibadah. Ibadah rutin ini di satu gereja yang biasanya jadi satu ibadahnya ini dijadikan dari kelompok-kelompok yang kelompoknya kecil. Istimewanya yang diceritakan kepada kami itu, niki persembahannya malah meningkat, Pak. Luar biasa. Jadi pengalaman di gereja tetangga dalam menghadapi pandemi ini, bagaimana mereka melakukan kehidupan berjemaatnya, itu bagaimana beribadah, mereka semua tetap beribadah, tapi dalam kelompok kecil. Saya tanya juga tentang, terus pendetanya apakah muter ke kelompok-kelompok? Malah pendetanya tidak pernah datang. Jadi selama ibadah ini pendetanya tidak pernah datang ke kelompok itu. Tetapi ibadah tetap berjalan lancar dan yang memimpin ibadah, yang khotbah itu adalah majelisnya. Nah, luar biasa dari pengalaman ini persembahannya ternyata meningkat. Ini kabar dari seseorang warga gereja di desa tidak jauh dari Semarang. Barangkali pengalaman ini bisa diambil untuk GKJ Semarang Barat. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Wijonarko. Mungkin harusnya bisa ditanyain ya, kok itu apa para jemaat itu begitu berani itu, apa motivasi yang mendasarinya gitu. Karena kan dalam pertemuan kelompok-kelompok kecil pun kalau mobilitasnya tinggi itu kan juga takut juga ke depan. Tapi kalau ya kerjaannya
di dekat-dekat situ mungkin tingkat resikonya agak itu ya, agak kecil. Monggo kalau ada yang menanggapi perihal yang Pak Wijanarko tadi sampaikan, saya persilahkan. Saya Mas atau yang lain? Monggo Pak, langsung aja Pak, biar waktunya nggak sia-sia. Ya, saya setuju Pak Wijo yang disampaikan tadi. Memang di daerah-daerah tertentu yang memang tidak ada ibadah, lalu ada jemaatnya memang tidak bepergian, tadi disampaikan Pak Teguh tadi, hanya berada dalam lingkungan tertentu, dimungkinkan seperti itu. Dan alangkah indahnya kesadaran untuk berpersembahan itu luar biasa. Ya, tetapi bagi kita di gereja kota atau bahkan mungkin bukan hanya gereja kita, belum tentu bisa seperti itu. Saya katakan belum tentu, kenapa? Saya sering kali juga mendapatkan cerita-cerita bagaimana gereja-gereja di kota besar Semarang ini, nyuwun sewu, malah ada yang terjun bebas, Pak. Ya, karena modelnya lain itu. Nyuwun sewu, ada juga yang ditagih ke rumah-rumah, Pak. Gereja tertentu ya, gereja ke rumah-rumah. Jadi diabseni segala macam seperti itu. Nah, sebenarnya ini dari sebuah kesadaran ya. Jadi saya berpijak pada Pentakosta tadi, ketika seseorang semua punya energi positif, tidak hanya di pedesaan tadi, gereja desa tadi yang bisa seperti itu, di gereja kota pun bisa seperti itu ketika kita punya kesadaran bahwa kita bergereja, kita bersyukur dan melakukan persembahan. Kalau setiap pribadi bisa mengeluarkan energi positif tadi, saya pikir usulan Pak Wijo ini bisa terjadi juga di Gereja Semarang Barat, tidak hanya turun berapa persen, tapi bisa stabil seperti itu. Ini harapan kita. Paling tidak apa yang disampaikan Pak Wijo juga memicu, memberikan sebuah motivasi buat kita bahwa bagaimana kita harus berpersembahan seberapapun. Ketika semua orang bisa berpersembahan seberapapun, saya pikir ini menjadi energi positif. Masalah nominalnya nanti monggo silahkan, tapi itu energi positif. Saya setuju dengan dan sampai Pak Wijo, ide itu bagus juga itu ya. Bisa coba, cuma masalahnya kalau itu ibadah di keluarga-keluarga, sekarang ini memang ada Bapak Ibu, Saudara, umpamanya ada di sekitar itu ada 5 keluarga, ini sekarang ini masih ada ibadahnya di rumah itu, ada TV besar, lalu ada pengerasnya, ibadahnya rame-rame, bisa 10 orang, 15 orang, ada dilakukan di warga gereja kita. Misalnya di wilayah 4 ada seperti itu, di wilayah 2 ada seperti itu. Jadi di wilayah 2 itu malah ada relawan dari wilayah 3 ya. Wilayah 3 ada relawan yang memang setiap minggu ngoyak-ngoyak, mari kita ibadah di sini, kita nyuwun sewu, pakainya HP, Pak. Pakainya HP gitu. Walaupun kecil tapi suaranya dipakai pengeras itu. Menolonglah paling enggak, walaupun gambarnya kecil-kecil gitu ya. Ya, ini menjadi sebuah motivasi bahwa di gereja kita ada seperti itu, walaupun tidak digali, tidak sering di-share-kan, diceritakan bahwa gereja kita juga ada seperti itu. Dan wilayah 4 paling tidak nyuwun sewu, persembahannya di TP Pak Bas itu ya. Seperti itu. Ngaten Pak, contoh kecil aja contoh yang saya tahu. Ya, setuju Pak Wijo, bisa menjadi penyemangat bagi kita. Ngaten Pak Teguh. Baik, terima kasih. Silahkan Bapak Ibu. Memang COVID ini tergantung cara kita memandangnya ya. Jadi saya kemarin itu kan kalau dengan adanya COVID ini kan ekonomi turun, banyak orang PHK, tapi ada loh gereja baru dibangun di Semarang butuh 60 miliar itu mereka berani. Sampai saya juga heran, kok bisa? Ya tergantung cara mensikapinya masing-masing. Monggo Bapak Ibu yang punya pengalaman silahkan bisa berbagi sehingga kita akan semakin dikuatkan. Pak Didi mau menambahi, Pak Didi. Iya, matur nuwun waktunya untuk KPP. Menarik sebetulnya yang menjadi pembahasan hari ini. Apalagi yang disampaikan Pak Wijo itu sangat menarik sekali. Berarti pendetanya WFH ya Pak ya. WFH. Nah, tapi ada hal yang cukup penting menurut saya dari yang disampaikan Pak Wijonarko itu adalah adanya kesadaran dari semua
anggota, baik itu jemaat, baik itu majelis gereja. Ya majelis itu meliputi penatua, diaken, dan pendeta. Adanya kerjasama, menyadari pentingnya ibadah, menyadari pentingnya persekutuan, sehingga itu yang kemudian mereka pakai untuk menyongsong. Karena kalau saya memahami memang menyongsong itu, saya nginceng di KBBI itu kan kayak kita menyongsong itu bukan diam saja, tapi justru berjalan maju, menjumpai sesuatu yang sebenarnya dia itu menuju ke kita, berlawanan arah ke kita. Jadi kayak sebelum dianya nyampe, kita yang justru datang duluan, itulah menyongsong. Nah, ketika terutama soal COVID ya, karena ini masih sangat dekat dengan COVID ini, seringkali orang berpikir bahwa kita harus menjadi orang yang optimis gitu. Sedangkan menurut saya ketika kita optimis itu jatuhnya hanya sekedar pasif. Nunggu aja nanti toh ya rampung. Padahal kalau dengan tema menyongsong itu kita bukan optimis tapi kita antisipatif gitu. Kita menuju ke depan dengan cara apa nih? Ya kita membuka diri untuk kreativitas, untuk mengkreasi tata ibadah dengan tidak menghilangkan makna, tetapi bagaimana kita tetap bisa mengedepankan fungsi daripada gereja ini yang untuk tetap memelihara iman bagi jemaat, tapi juga untuk bersaksi. Nah, itu yang menurut saya kok perlu untuk benar-benar kita sadari bareng-bareng, baik itu sebagai majelis gereja maupun sebagai warga gereja. Karena kadang-kadang jatuhnya ada beberapa pihak yang istilah ini jatuhnya hanya sekedar menuntut, sedangkan di sisi yang lain dia merasa bahwa aku dituntut angel gitu. Nah, ini kan menjadi nggak sinkron. Nah, supaya menjadi sinkron bagaimana? Ya mari masing-masing menyadari bahwa kondisi ini memang benar-benar nyata. Kita menghadapi pandemi yang tidak mungkin selesai dalam tahun ini. Masih ada beberapa tahun yang kita nggak tahu kapan. Bahkan ada yang menyatakan 4-5 tahun ke depan kita nggak tahu. Tapi yang jelas, saya bukan menakut-nakuti, tapi saya mengajak kita untuk menyadari bahwa memang kenyataannya kayak gitu. Dan kita harus sadar bahwa kita membutuhkan persekutuan dan ibadah itu bukan lagi sekedar kebutuhan, tapi justru disitulah titik bagi kita untuk saling menguatkan dan sebagainya, seperti PA seperti ini kan. Tadi dalam poin yang kedua tentang lian itu sebenarnya poin pentingnya adalah bahwa kita membutuhkan orang lain yang sebenarnya orang lain itu bukan seutuhnya orang lain gitu, tapi orang lain itu adalah bagian dari kita. Makanya disebut lian itu karena ini orang lain tapi dia bagian dari hidupku nih. Wong saya membutuhkan dia kok, saya makhluk sosial. Maka bangunlah persekutuan yang baik, yang positif seperti tadi disampaikan Pak Pendeta Setioko. Nah, dengan masing-masing menyadari lalu kemudian mengupayakan persekutuan itu baik secara onsite ataupun online, tapi kalau untuk kondisi seperti ini masih sangat ndrawasi untuk onsite yang beramai-ramai, maka ya dengan online terlebih dahulu itu bisa kita pakai untuk saling menguatkan, untuk tetap bertahan di tengah-tengah kehidupan yang seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi justru malah saya balik ya, yang disampaikan Pak Pendeta Setioko yang pertama kan tentang membuka diri berjumpa dengan Tuhan. Menurut saya ini juga hal yang sangat penting bagi kita dalam menyongsong hidup atau menyongsong masa depan gitu. Karena kadang-kadang istilahnya begini, kita membuka diri berjumpa dengan Tuhan itu kan diajak untuk merasakan bahwa Tuhan itu menyertai kita, bahwa Tuhan itu ada di dalam kita. Kalau lagu yang tadi dinyanyikan keluarganya Pak Rendra, Tuhan itu penolongku. Gitu. Tapi masalahnya seringkali manusia, bahkan tidak jarang kita menganggap bahwa Tuhan menyertai, Tuhan menolong itu hanya ketika kita mengalami sesuatu yang baik saja.
Jadi kalau mengalami yang nggak baik itu anggapannya Tuhan tidak menyertai saya, Tuhan tidak menolong saya. Nah, dalam hal itulah kita justru menyadari di apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, termasuk adanya pandemi, termasuk tadi ada intoleransi, terus ada diskriminasi. Justru kita belajar untuk menyadari bahwa dalam segala sesuatu yang kita hadapi itu Tuhan ada bersama kita kok. Hanya di titik-titik yang seperti itu justru bisakah kita menunjukkan kalau kita itu disertai Tuhan. Dalam kondisi pandemi yang serba sulit ini, bisakah kita masih menyadari pentingnya ibadah, pentingnya persembahan, atau justru kita menganggap loh Tuhan tidak menyertai saya, wong buktine ekonomi keluarga saya merosot, ngapain saya harus persembahan dan sebagainya gitu. Nah, jadi justru membuka diri untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi itu lebih kepada kita menyadari bahwa ada dalam hal yang kita hadapi yang tidak enak, tidak selalu baik, itu kita menunjukkan sesuatu yang justru iki loh, walaupun kondisi seperti ini, tapi aku tuh tetap disertai Tuhan. Aku tetap bisa melakukan yang baik kok. Aku tetap bisa kok, aku tetap dimampukan kok. Nah itu. Dan kemudian yang terakhir kalau tadi tentang bahasa baru, memang bahasa tidak pernah bisa lepas dari kita ya. Bahasa tidak akan pernah lepas dari kita. Kita akan berkomunikasi dengan orang lain. Terlebih kalau dalam era yang sekarang yang serba digital ini, ya bahasa dengan media sosial, justru disitulah kita pakai untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang disertai Tuhan dan kita sedang menyongsong atau sedang mengantisipasi ke depan. Kalau saya boleh memberi contoh seperti ini, menyongsong itu misalnya kita berpengharapan adanya suatu kedamaian, adanya suatu toleransi yang tinggi. Nah, dalam rangka menyongsong itu kita tidak hanya sekedar diam, apalagi justru ngompori yang lain untuk kemudian bertentangan. Ya kapan damainya? Tapi menyongsong damai itu adalah justru kita membuka diri untuk menghargai orang lain, menghargai agama lain, budaya lain. Disitulah kita sedang menyongsong kedamaian. Maka demikian pula hidup, demikian pula masa depan. Kalau kita tahu bahwa nanti akan tiba waktunya pandemi ini akan selesai, tapi kita nggak hanya diam. Marilah kita berupaya untuk mewujud nyatakan yang kita songsong ini dengan tetap protokol, dengan tetap peduli terhadap orang lain, dengan tetap istilahnya sekarang tuh jogo tonggo dan sebagainya, dengan kebiasaan baru yang memang benar-benar baru dan seterusnya. Jadi kalau yang saya tambahkan, poin pentingnya saya adalah menyongsong hidup atau menyongsong masa depan itu bukan berarti kita diajak untuk sekedar optimis, tetapi kita menjadi orang yang antisipatif terhadap masa depan yang akan kita hadapi. Demikian Pak Teguh matur nuwun. Terima kasih Pak Didi atas tambahannya. Silakan Bapak Ibu yang punya sharing atau pergumulan untuk bisa dibagikan atau pertanyaan. Pak Kris. Oh, monggo Pak. Sugeng dalu sedaya mawon. Sugeng dalu. Saya tertarik dengan pertanyaannya Pak Teguh tadi loh. Mas atau Pak ya? Mas ya. Apakah Pak Pendeta itu punya rasa takut? Kok saya juga tergelitik pertanyaan itu. Ini sharing aja apa yang saya alami. Ya selama badan ini masih melekat, ya rasa takut itu saya kira masih ada. Hanya tinggal kualitas kita, kebersamaan kita dengan Tuhan itu bagaimana. Wong Tuhan Yesus sendiri kan di Getsemani itu kan juga
punya rasa takut. Manusia Yesus itu kan takut juga menghadapi cawan yang harus diminum. Sampai meneteskan keringatnya seperti darah. Itu kan ketakutan yang luar biasa. Jadi selama tubuh ini melekat, tapi disitulah kualitas Yesus. Ada ikatan emosional, ikatan kuat dengan Allah sendiri, sehingga bisa mengatasi itu semua. Jadi yang penting ini, kalau saya sendiri juga pernah mengalami lorong gelap. Mata saya kanan kiri itu sudah pernah dioperasi, retina, di situ saya sama sekali tidak bisa melihat, hanya remang saja. Sampai 5 kali operasi. Ya, tadi ada istilah orang lain lian itu, lian di sini adalah yang punya energi positif seperti yang dikatakan Bu Nunu tadi. Lian di sini yang saya tangkap itu adalah persekutuan kita dengan orang lain yang punya energi positif. Dalam hal ini istri saya yang mendampingi saya, memberikan support saya, walaupun saya nggak melihat, istri saya memberikan kekuatan. Ini persekutuan, di mana 2 orang bersekutu, Tuhan mendengar. Lah ini kekuatan, apalagi persekutuan kita dengan komunitas Kristen yang satu man, ini kekuatan yang luar biasa. Sehingga persekutuan itu sangat penting, saling mendukung, saling menguatkan. Jadi itu bisa dikasih. Poin yang pertama tadi, bagaimana kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Kita seperti setiap hari mau disapa oleh firman Tuhan, itu menguatkan kita. Kadang-kadang kita mendapatkan rema, ayat-ayat khusus yang menguatkan kita, bahkan juga membanting kita, kamu tuh begini, kamu itu begini, dan akhirnya di situ ada penguatan. Nah, inilah pengalaman yang boleh kami sharekan. Jadi rasa takut itu masih ada tetap, selama hanya bagaimana kita mengatasi itu bersama Tuhan Yesus. Matur nuwun, Gusti berkahi. Matur nuwun Pak Krisinoto. Ada lagi yang lain? Silakan, monggo. Waktunya. Monggo, Bu. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam. Derek urun rembuk pada kesempatan yang indah ini, dan bersyukur dengan tema berani menyongsong hidup itu dimulai dari kesaksian Mas Rendra yang luar biasa begitu. Saya ingin memulainya dengan tertarik pada sebuah istilah bahasa Indonesia yang sekarang dikenal, yaitu penyintas. Penyintas itu terjemahan dari survivor. Jadi Mas Rendra itu penyintas dari sakit stroke. Pendeta Bambang Irianto itu penyintas COVID. Dan saya ingin memperluas istilah penyintas ini. Pada dasarnya kita semuanya itu adalah seorang penyintas, seorang survivor. Kalau saya dan Bapak Ibu sampai hari ini bisa berdiri, masih hidup dan masih bersekutu saat ini, kita itu sebetulnya sudah mengalami sebuah berbagai macam pergumulan, perjuangan, kesulitan, kegagalan, apapun. Ya tergantung dari usia Bapak Ibu begitu. Kalau saya sudah termasuk Adi Yuswo yang usia saya sudah kepala 6 ini, lebih dari 60 tahun saya mengalami dari masa kecil saya sampai saat ini berbagai-bagai peristiwa. Jadi saya mengatakan saya juga seorang penyintas, yaitu penyintas kehidupan. Seperti tadi juga kesaksian Pak Krisinoto dengan sakit mata dan Bapak Ibu yang lainnya, begitu ya. Jadi kalau hari ini kita mengatakan Ebenezer, sampai di sini saya bisa berdiri karena penyertaan Tuhan. Dan saya masih
akan melalui kehidupan di masa yang akan datang, sehingga memang temanya memang menyongsong ya. Tadi kalau ada yang dimulai dari Mas Teguh tadi, kok mengapa menyongsong ya, karena memang kita sekarang berdiri di sini dan masih harus lanjut lagi. Kita tidak memilih mengambil keputusan seperti Yudas untuk suicide ya, untuk mengakhiri hidup dan kemudian selesai dengan kehidupan kita begitu. Jadi pada dasarnya kita semuanya itu adalah para survivor di dalam kehidupan yang masing-masing pengalaman kita pastilah banyak. Dan saya kira tidak ada satupun tadi kalau ada pertanyaan, Pak Pendeta itu punya ketakutan enggak sih begitu? Ya, tadi sudah dijawab, Tuhan Yesus saja juga mengalami itu semuanya. Kita semuanya mengalami itu. Dan kalau hari ini kita masih ada itu karena kita sudah melewati itu dan akan menyongsong ke depan, dan juga jangan lupa ke depan itu juga kesulitan-kesulitan juga yang akan kita hadapi begitu. Sehingga tidak hanya COVID ini saja, sebetulnya semuanya di dalam setiap segi kehidupan kita itu kita telah mengalami dan akan mengalami, dan bahkan mungkin juga akan bisa jadi lebih berat lagi. Tetapi seharusnya kalau kita sudah bisa sampai saat ini eksis bisa berdiri, berarti harusnya kita itu sudah punya banyak pengalaman, harusnya sudah lebih banyak punya keterampilan. Kedepannya mestinya saya harusnya lebih terampil untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup, termasuk juga di dalam iman. Itu menjadi suatu kepercayaan kepada kita. Kenapa kalau sampai hari ini kok saya masih bertahan? Ya karena saya tidak berjalan sendiri. Saya tidak melakukan sendiri. Tuhan yang menjadi andalan saya. Itulah yang menjadi kekuatan saya, maka saya bisa ada sampai dengan saat ini. Dan saya percaya ketika saya terus mendekatkan diri, berkomunikasi dengan Tuhan, masa depan tidak ada yang menakutkan bagi saya, apapun keadaannya. Itulah yang seharusnya menjadi kekuatan kita untuk kita akan maju menghadapi hari-hari yang akan datang yang kita tidak tahu, tetapi yang kita tahu Tuhan Yesus menyertai kita selama kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan. Dan ketika kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan, saya lebih dulu ke yang nomor 3, kita menggunakan bahasa yang baru ya. Kalau Pentakosta itu biasanya fenomenanya seperti yang beberapa pertemuan yang lalu biasanya dengan bahasa lidah dan sebagainya. Saya sangat setuju dengan istilah ini, bahasa yang baru. Bahasa yang baru maksudnya kalau kemarin-kemarin saya di dalam kehidupan saya bahasa menggerutu, bahasa mengumpat, bahasa menyalahkan. Tetapi perjumpaan saya dengan Tuhan yang menolong saya menggunakan bahasa-bahasa yang menguatkan, memberkati, sehingga ketika saya berjumpa dengan lian itu, maka saya bisa menjadi berkat dan bahkan mengajak lian itu bersama-sama dengan saya untuk mari berjalan bersama-sama menuju menyongsong kehidupan ini. Pastilah lian yang kita pilih ya lian yang sekemestri dengan kita begitu ya. Kalau lian itu bahasanya bahasa yang nggak baik, bahasa yang melemahkan dan masih bahasa-bahasa yang reaktif ya. Ya gitu, kita dengar saja memang masih ada yang seperti itu, tetapi mari kita membahasakan dengan bahasa-bahasa baru, yaitu bahasa-bahasa yang menuju kepada optimisme, kebaikan. Optimismenya bukan karena pikiran kita, tetapi Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan akibatnya ketika kita memiliki bahasa baru, kita itu bisa menjadi kreatif begitu. Kalau hidup kita masih dikuasai dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, bagaimana kita bisa maju berjalan, apalagi menjadi berkat bagi orang lain. Saya kira kalau contoh-contoh yang lain, kita bisa menjadi kreatif itu kan karena kita sudah memiliki mindset, memiliki insight, memiliki wawasan yang baru. Ketika di dalam kejatuhan, jatuh bangun kehidupan saya, dan saya punya pengalaman bersama Tuhan, saya bisa seperti ini, maka orang itu memiliki satu kreativitas. Ya gereja ini harusnya digerakkan oleh orang-orang yang sudah memiliki bahasa baru. Saya kira seperti halnya
yang diutus untuk menjadi majelis, menjadi komisi, dan sebagainya, itu yang diperlukan saat ini adalah ide-idenya. Tidak harus majelis dan komisi itu bekerja sendiri. Ide itu disampaikan kepada jemaat, dijemaatkan, dan memberdayakan jemaat. Jadi tidak harus majelis, tetapi saya kira idenya harus dari majelis dulu. Mau dibawa kemana atau ini, mau punya program apa, dari majelis bersama komisi, dijemaatkan. Saya percaya seluruh jemaat di sini bisa diberdayakan. Jadi pada akhirnya seperti tadi kesaksian Pak Wijo, dalam ibadah tidak harus ada pendeta, karena ini kondisinya kondisi seperti ini, begitu. Tetapi disiapkan tata ibadahnya. Ini yang diceritakan itu sebetulnya kan gereja di GKJ Ngampin, Ambarawa, yang gerejanya itu maaf saya kalau saya mengatakan. Itu orang mengatakan sekeng gitu. Kalau dibandingkan dengan gereja kita bukan apa-apanya, tetapi saya punya kesaksian, punya saudara, persembahannya jadi naik, Mbak, begitu loh. Luar biasa karena tadi begitu. Sehingga ketika kita memiliki pemikiran baru, berbahasa baru, ya kreativitas baru yang muncul, ide-ide, semangat, dan mari bersama-sama bergerak bersama-sama mengatasi kesulitan kita, ketakutan kita. Itu yang bisa saya aturkan. Matur nuwun, Gusti berkahi. Terima kasih Bu Rumanti untuk tambahannya. Ada mau bertanya lagi ke Pak Setioko? Atau kalau enggak Pak Bambang Irianto mau menambahi Pak. Ya, terima kasih. Sangat menarik sekali untuk tema hari ini. Memang justru kita diajak untuk kembali untuk melihat diri kita. Tadi disinggung-singgung tentang pendeta punya rasa takut enggak gitu ya. Ini saya berbicara dari pengalaman atau yang pernah saya hadapi sepanjang hidup maupun juga berkaitan dengan tema materi yang disampaikan oleh Pak Pendeta Setioko, bahwa yang pernah saya alami, ya memang saya memahami bahwa ternyata rasa takut itu adalah sebuah kesombongan. Rasa takut itu adalah sebuah kesombongan. Panjenengan bisa setuju atau tidak, monggo, tetapi itu yang saya hayati. Karena apa? Rasa takut muncul ketika kita menghadapi hidup, menghadapi masalah, menghadapi situasi dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, ketika kekuatan sendiri tidak mampu, muncullah rasa takut. Seperti yang saya tulis di Facebook tentang lorong gelap ketika saya kena COVID-19 itu, saya menyadari ketika saya menggunakan kekuatan sendiri tanpa sadar, itu menggunakan kekuatan sendiri, akhirnya saya jadi jatuh. Gitu ya. Artinya saya jadi jatuh. Nah, baru di titik itulah saya betul-betul membuka diri untuk Tuhan. Jadi perjumpaan dengan Tuhan ketika kita menyadari kelemahan, kesekengan kita, dan ketika kita duduk diam di hadapan Tuhan, menyerah di hadapan Tuhan, membiarkan Tuhan berkarya, justru disitulah ketakutan hilang, disitulah kekhawatiran hilang, disitu timbul semangat yang baru. Maka benar yang disampaikan dalam materi tadi, membuka diri terhadap Tuhan, menyerahkan diri, percaya penuh kepada Tuhan, itu kunci. Kunci yang sangat luar biasa sehingga kita berani menyongsong hidup, berani menyongsong masa depan. Karena ketika kita menyongsong masa depan dengan kekuatan sendiri, pikiran sendiri, rencana sendiri, yang muncul ada kekhawatiran dan ketakutan. Maka ketika kita mempercayai Tuhan bahwa di dalam Tuhan ada masa depan, Tuhan mengatur, menata, dan segala macam, Tuhan menyertai. Ketika kita membuka diri dan mengimani penyertaan Tuhan, maka disitulah kekuatan itu muncul.
Takut tetap ada, tetapi takut bisa dikelola dengan kembali mempercayai Tuhan. Jadi itulah yang harus terus yang harus terus disadari oleh kita, bahwa sebetulnya kekuatan untuk menghadapi hidup itu pinangkanipun saking Gusti. Maka jangan sampai kita menghadapi hidup tanpa penyertaan Tuhan, tanpa Tuhan. Nah, terus yang kedua, bahwa berkaitan dengan materi tadi yang disampaikan tentang lian, itu tadi sudah banyak kesaksian, sudah banyak bahwa lian itu bisa memberi energi positif kepada kita. Dengan demikian, ini panggilan bagi kita supaya menjadi lian bagi lian. Bisa menjadi lian bagi lian yang menjadikan kehadiran kita sebagai lian bagi orang lain itu memberi energi positif. Dan ini penting tadi Bu Rumanti sudah menyampaikan, Pak Didi sudah menyampaikan, dan tadi Pak Kris dan semuanya sudah. Ternyata kehadiran seseorang yang memberi energi positif itu ternyata sangat luar biasa dan menjadi berkat, dan saya pun merasakan kekuatan yang luar biasa karena ketika menyadari ternyata banyak orang yang peduli dan mendoakan ketika saya mengalami masa-masa sulit itu, dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Nah, ini juga menjadi pemahaman kita supaya kehadiran kita dimanapun, di rumah, di kampung, di mana, itu bisa menjadi lian yang menghadirkan energi positif. Nah, saya pikir ini sudah kita pahami ya. Ketika kita sedang, katakanlah kita jatuh, orang datang memberi kekuatan, penghiburan, bukan penghakiman, bukan malah nyalahke, ya itu kan beda ya. Nah, saya pikir itu sudah. Yang ketiga adalah bahasa baru. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Rumanti dan yang lain tadi, bahwa ternyata bahasa baru itu bukan masalah bahasa lidah atau apa, tetapi justru sikap, perbuatan, perkataan kita itu yang betul-betul memberi energi positif, bahasa yang betul-betul membuat 3.000 orang itu bertobat. Nah, ini yang harus kita kembangkan, harus dilatih, harus diproses, karena memang untuk membiasakan diri menggunakan sikap, perilaku, bahasa yang membangun, bahasa yang memberi semangat, itu sebuah kebiasaan yang harus dilatih. Ya, contoh kecil dulu ya, ketika saya masih mahasiswa itu kan, saya dulu kan di Surabaya, besar di SMA, dan sudah terbiasa dengan omongan kotor itu apa ya, kebanggaan kota Surabaya itu kan. Nah, ketika saya kembali ke Semarang dan membaca firman Tuhan, jangan keluar dari mulutmu kata-kata kotor gitu ya. Wah, itu tersentak, dan saya harus di dalam persekutuan mahasiswa itu betul ditekankan supaya jangan sampai keluar kata-kata kotor, dan ada niat untuk mengubah pola yang baru, bahasa yang baru. Nah, itu prosesnya lama. Jadi minggu pertama ketika mengucapkan kata-kata kotor, saya pukul itu mulut gitu ya. Seminggu ya nyonyor. 2 minggu berikutnya rodok. 3 minggu berikutnya sudah mulai tidak mukul. Nah, setelah 21 hari mendengar kata-kata kotor aja sudah risih. Nah, artinya bahwa itu perlu dibiasakan, perlu terus dilatih. Menurut teori itu katanya selama 21 hari kalau kita membiasakan dan kebiasaan yang baru, maka kebiasaan itu akan menjadi kebiasaan baru kita. Jadi seperti tadi Pak Didi bilang, menyongsong atau Bu Rumanti, menyongsong itu tidak diam. Menyongsong itu berarti harus menyambut, mengupayakan. Dan dalam era sekarang memang gereja perlu menyongsong dalam arti bertindak progresif ya, inovatif dan kreatif untuk menghadapi situasi yang baru ini yang tidak mungkin sama dengan waktu-waktu sebelumnya. Maka
ketika tadi Pak Wijo sharing dengan gereja di Ngampin itu, wah ini perlu juga menjadi pemikiran kita bagaimana dengan situasi Kota Semarang, bagaimana dengan kondisi GKJ Semarang Barat. Saya mungkin tidak akan sama, tetapi idenya ini yang perlu kita ambil supaya seluruh potensi di GKJ Semarang Barat bisa terlayani. Nah, kalau semua terlayani dan majelis dan pendeta semua bisa bekerja sama dengan jemaat, tidak usah berpikir persembahan, otomatis itu akan naik sendiri kan begitu. Orientasinya bukan pada persembahan, tetapi bagaimana seluruh jemaat itu bisa terlayani, karena betapa pentingnya persekutuan lian itu bagi kita. Saya pikir itu tambahan saya, Pak Teguh, sehingga relasi dengan Tuhan itu menjadi sangat-sangat penting, kunci ya. Relasi yang membuat kita itu semakin sadar bahwa tanpa Tuhan kita itu bukan siapa-siapa. Dan tambahan satu lagi bahwa dari materi ini kita diajak tidak hanya sekedar menyongsong hidup orang mung waton urip, tetapi hidup yang menjadi berkat, hidup yang bersaksi. Nah, ini double nih, tidak hanya sekedar urip, tidak hanya sekedar menyongsong hidup, tetapi menyongsong hidup yang menjadi berkat, menjadi saksi. Dan kembali lagi, ya pinangkani pun saking Gusti, kekuatan itu hanya dari Tuhan. Maka relasi pribadi, relasi komunitas dengan Tuhan itu menjadi kunci ya. Sehingga dengan demikian kerendahan hati itu tetap ada karena kita bisa karena Tuhan. Ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri, ya takut khawatir pasti akan menyerbu masuk. Terima kasih, Gusti berkahi. Terima kasih Pak Bambang Irianto. Kita dapat terminologi baru ya, bahwa ketakutan itu adalah satu kesombongan karena kita jalan sendiri, nggak menyertakan Tuhan. Kalau kita menyertakan Tuhan, pastinya kita nggak akan takut. Ada satu kali pertanyaan, masih ada? Atau kalau enggak, saya mau tanya satu kali lagi buat Pak Setioko. Kalau kita sudah berani menyongsong hidup, apakah itu sifatnya tetap, Pak? Jadi kalau misalnya ini Pak Bambang Irianto tadi sudah menemukan bahwa ketakutan itu adalah kesombongan karena membiarkan tidak membawa Tuhan di dalam waktu menghadapi masalah. Maksud saya, bisakah terjadi pada satu sesi lagi peristiwa itu ketakutan itu muncul lagi, jadi kita nggak berani untuk menyongsong hidup. Terus tipsnya gimana Pak mengatasinya? Begitu saja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Teguh, Mas Teguh. Ya, kalau sudah berani menyongsong hidup, apakah itu akan tetap atau dikatakan dalam bahasa saya mungkin apakah itu akan stabil, melangkahnya stabil ya gitu ya. Apakah sudah tidak ada lagi tantangan di depan? Saya yakin ketika kita sudah berani menyongsong hidup, pasti di depan tadi ada banyak tantangan-rintangan. Masih ada tantangan-rintangan. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa menghadapi itu? Mungkin kita bisa menggambarkan hidup kita, iman kita seperti lilin, Pak Teguh, dan Bapak Ibu semua. Ketika lilin itu menyala, bagaimana lilin itu bisa tetap menyala dan tidak, walaupun di kanan kiri ada angin ya, ada angin, tetapi lilin tetap menyala. Dan sama seperti hidup kita, supaya kita tetap beriman pada Tuhan Yesus, tentu kita butuh sebuah modal tadi, supaya melekat pada Tuhan Yesus, seperti itu. Nah, satu contoh mungkin tadi yang disampaikan Pak Wijo tadi, kalau di gereja di saya, mungkin di Semarang Barat ini ada Bapak Ibu Saudara, tidak usah saya sebutkan namanya, sampun sepuh 90 tahun lebih. Saya tidak mau titip ke majelis Pak, bukan berarti saya tidak, artinya gini, Bapak ini tidak mau titip persembahan pada majelis, bukan berarti tidak percaya pada majelis, tetapi saya ingin ke gereja setiap bulan, ngatur ke persembahan, supaya saya bisa melihat gereja, hatinya ayem, ketemu gereja, ketemu yang di kantor, apalagi ketemu dengan Pak Pendetanya. Mungkin Bapak Pendeta apal siapa ini ya. Tapi ada seperti itu. Nah, ketika model seperti ini, Bapak ini seperti ini ada semua bisa, apa tadi boleh katakan,
dicontohkan semua bisa seperti itu luar biasa. Simbah-simbah loh ini sudah 90 tahun lebih ya, luar biasa. Hanya datang ke gereja memberikan persembahan walaupun sudah nyuwun sewu tadi memasukkan kartunya, memasukkan uangnya di kartu sudah seperti ini. Nah, jadi ini satu luar biasa. Jadi menurut saya, walaupun kita sudah berani menyongsong hidup, tapi perlu tadi dijaga. Seperti pohon itu bunga, perlu dipupuk, disirami, dijaga, didangir dalam bahasa Jawa. Itu yang menjadi resepnya Pak Teguh. Mungkin tadi Pak Rendra di depan sudah menyampaikan sebuah kesaksian. Saya ingat sebuah buku yang diterbitkan oleh Andi Offset kalau nggak salah, yang penulisnya adalah Sarah Bowling. Sarah Bowling ini adalah seorang yang tinggal di Amerika. Dia menulis sebuah buku, judulnya kalau nggak salah itu Berani Hidup. Dari buku itu menceritakan tentang bagaimana dia menemukan keuntungan-keuntungan tersembunyi ketika dia tidak belok ke kiri atau belok ke kanan. Tidak mengambil keputusan ke kiri atau ke kanan. Lalu juga dalam tulisan itu juga diungkapkan bagaimana mengubah berbagai permasalahan itu menjadi berbagai kemungkinan. Kekalahan-kekalahan yang mengerikan itu menjadi saat-saat yang penuh dengan keajaiban. Tantangan-tantangan yang menakutkan itu menjadi sebuah kesempatan yang mengubah kehidupannya. Lalu dikatakan juga dalam buku itu kalau nggak salah, membentuk lumpur-lumpur kehidupan menjadi batu-batu pijakan yang menuju kepuasan. Lalu yang tidak kalah menariknya adalah dalam buku itu diungkapkan juga bahwa melompat melalui tepi jurang dengan tanpa rasa takut untuk sampai pada tujuan akhir yang menakjubkan, yang diberikan oleh Tuhan. Ini penulis bisa mengatakan seperti itu. Bukunya kalau nggak salah itu judulnya Berani Hidup, Menemukan Hikmat dan Kekuatan di Balik Situasi yang Sulit. Mungkin saya tidak promosi bukunya, tapi ini menjadi sebuah sharing bahwa itu pengalaman itu hanya terjadi di konteks Alkitab, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan masyarakat kita menemukan seperti itu. Jadi seperti tadi yang ketiga adalah menggunakan bahasa baru. Terima kasih Bu Rumanti sudah memberikan inspirasi, menolong kita semua, renungan tiap hari ya, di-share itu menolong kita. Lalu juga tadi Pak Dinda juga memberikan renungan seperti itu, ini menolong buat kita. Jadi ketika kita bisa saling mengisi, itu menjadi suatu luar biasa. Jadi Bu Rumanti sudah memberikan contoh, tadi disampaikan tadi juga di wilayah 1, ada renungan yang direkam dengan audio, itu menolong, bukan hanya jemaat tapi pendeta juga dengeri Bu. Jadi kami juga tertolong, ada inspirasi-inspirasi, ada ide-ide baru, yang itu semua tadi memang betul menjadi wahana bagi kita untuk membangun persekutuan kita. Tidak tatap muka tapi dengan cara mendengarkan tadi, seperti itu. Saya pikir begitu Pak Teguh, pengembangannya. Jawaban dari tadi tip-tipnya seperti itu. Nggih, matur nuwun Pak Teguh. Matur nuwun Pak, terima kasih Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Di tema kita malam ini yaitu berani menyongsong hidup. Yang pertama kita harus membuka hati untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Yang kedua kita membuka diri berjumpa dengan lian, yaitu tapi dengan mengambil hal yang positif dari kita ketemu dengan lian. Dan yang ketiga adalah menggunakan bahasa baru, menggunakan pendekatan baru, karena kita sebagai orang yang hidupnya sudah di dalam Kristus, bahasa baru punnya tentunya adalah bahasa Kristus yang bisa kita sampaikan kepada lingkungan sekeliling kita. Kita akan menutup acara malam hari ini. Nanti saya minta Bu Hani ya untuk memimpin doa. Monggo Bapak Ibu, kita akan melakukan doa penutup. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan yang
sungguh mulia. Kami sangat bersyukur bahwa pada malam hari ini kami boleh melakukan saresehan menyambut Pentakosta di tahun 2021 ini tentang menyongsong kehidupan, berani menyongsong kehidupan, yang mengajarkan kepada kami hal-hal yang dibutuhkan sebagai manusia yang percaya kepada Engkau untuk dapat tetap mampu dengan segala penyertaan Tuhan saja untuk menyongsong kehidupan kami. Kami sangat bersyukur segala sesuatu yang disampaikan pada malam hari ini, baik kesaksian teman-teman kami, Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, pertanyaan, jawaban, sharing tentang kehidupan kami sehari-hari, semoga dapat menjadi kekuatan, dapat menjadi penghiburan bagi kami dalam menyongsong hidup. Tuhan, kami juga sangat bersyukur atas firman yang sudah Engkau berikan pada malam hari ini. Semoga firman yang sudah kami dengar dapat menjadi penguat kami dalam menyambut hadirnya Roh Kudus bersemayam di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai penyerta kehidupan kami yang merupakan pendamping yang Engkau kirim bagi kehidupan kami sehari-hari di dunia ini. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan menyelesaikan acara ini dan beristirahat dengan keluarga kami, Tuhan berkatilah kami satu persatu, keluarga kami. Kami juga mendoakan untuk seluruh warga GKJ Semarang Barat di dalam menghadapi pandemi COVID yang mungkin agak memberi ketakutan di dalam menyongsong kehidupan bersamamu. Tetapi kami percaya hanya kekuatan yang daripadamu yang membuat kami mengalami keberanian untuk berjalan hanya bersama dengan Tuhan. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Acara sarasian malam ini selesai. Terima kasih untuk dukungannya, partisipasinya di dalam acara ini. Kami dari KPP mengucapkan terima kasih yang banyak dan kita akan berjumpa lagi dengan acara KPP lainnya yang tentunya akan lebih bagus lagi. Matur nuwun sedaya. Sudah difoto. Oh iya. Foto bersama dulu. Nyuwun Boleh. sewu.